Revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto. Tahun 2025 sudah belasan ribu yang direvitalisasi dan tahun 2026 akan lebih banyak lagi satuan pendidikan yang akan direvitalisasi oleh pemerintah. Selain itu juga ada program unggulan lainnya yaitu menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Di antaranya dengan cara digitalisasi sistem pendidikan di Indonesia. Nah, hari ini saya akan berbincang dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti, mengenal semua hal yang berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, tentunya kita akan mengetahui juga seperti apa pendidikan yang ideal di Indonesia sehingga akhirnya mampu menciptakan generasi Indonesia Emas 2045. Inilah Di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Bapak Abdul Mukti. Halo Bapak. Halo, halo. Halo, saya Valen dari Pak Wakil TVRI, Pak Gubernur. Wakil, terima kasih. Selamat Bapak Ibu sekalian, sudah selesai proses revitalisasinya. Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya? Boleh. Oke, ini kita kan tahu Bapak hari ini kayaknya sibuk sekali ya. Sudah menyelesaikan proses revitalisasi untuk seluruh satuan pendidikan di Banten hari ini ya Pak ya? Ya, yang hari ini kita resmikan di sini untuk Tangerang Raya. Jadi Tangerang Raya. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ini tadi ada 100 sekolah yang di sini memang tidak semuanya. Dan tadi sudah saya sampaikan keseluruhan untuk Provinsi Banten juga lumayan, dengan nilai anggaran juga lumayan. Nah, mudah-mudahan proses revitalisasi ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua dan juga realisasi dari arahan Bapak Presiden untuk program hasil cepat. Salah satunya adalah revitalisasi yang alhamdulillah tahun ini seluruh Indonesia dengan anggaran 16,9 triliun kami melakukan revitalisasi untuk 16.171 satuan pendidikan. Wow, 95%-nya sudah selesai 100%. Secara bertahap nanti kami harapkan bisa selesai di akhir bulan Januari 2026 ini, sehingga dengan revitalisasi itu kita dapat memiliki sarana prasarana yang mendukung pembelajaran yang berkualitas. Oke, nah itu kan tahun 2025 Pak. Kalau tahun 2026 targetnya berapa Pak? 2026 sementara yang sudah disetujui DPR dalam APBN 2026 itu untuk 11.700 sekian satuan pendidikan dan itu sudah secure anggarannya sekitar 11, sekian triliun. Nah, Pak Presiden di beberapa kesempatan menyampaikan akan menambah 60.000, sehingga dengan tambah 60.000 itu mudah-mudahan tahun 2026 dapat kita revitalisasi untuk 71.000 sekian satuan pendidikan yang ini secara bertahap diharapkan dapat selesai semua sekolah-sekolah kita direvitalisasi pada tahun 2029, sehingga kelihatan betul bagaimana komitmen Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, membangun generasi Indonesia yang unggul dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas. Baik, nah Bapak itu kan kemarin waktu bencana sempat meninjau juga lokasi ya Pak ya? Betul. Sempat ke Agam, Sumatera Barat, terus ke Aceh. Itu bagaimana Pak? Sumatera Utara juga. Sumatera Utara juga. Ya. Bagaimana dampaknya terhadap fasilitas pendidikan bagaimana? Memang banyak yang rusak, jumlahnya ada 4.000 sekian satuan pendidikan yang rusak ringan, sedang, dan berat. Beberapa ada yang memang sekolahnya, bahkan kampungnya yang memang seluruhnya itu hilang karena tersapu oleh banjir, dan karena itu kami sudah beberapa kali saya ke sana, kami memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berlangsung sebagaimana ya yang ada gitu, karena memang sebagian ada yang ya belum pakai seragam karena memang ya tidak ada pakaian, kemudian juga ada yang belajarnya masih di lantai karena meja kursinya rusak, tapi kami dorong secepatnya semuanya bisa belajar, tentu dengan keadaan yang memang belum ideal, tapi yang penting mereka belajar. Karena ketika kami meluncurkan program Hari Pertama Belajar di Aceh, terlihat anak-anak itu begitu gembira dan seperti mereka merindukan sekolah itu, karena selama 1 bulan mereka tidak bisa ke sekolah, bahkan melihat rumah juga rusak. Tapi kami ingin membangkitkan semangat anak-anak di
3 kawasan tadi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh untuk tetap semangat belajar. Mereka boleh kehilangan ya harta bendanya, tapi tidak boleh kehilangan cita-cita. Karena itu yang di Sumatera Barat semua sudah mulai pembelajaran, Sumatera Utara juga semua sudah mulai. Yang Aceh, waktu saya ke sana hari Senin tanggal 5 Januari yang lalu sudah 95%, tapi terus ini kita perbaiki supaya secara bertahap mereka dapat belajar. Tapi memang yang sudah rusak berat, kami sementara sediakan belajar di tenda, tapi tenda ini maksimal hanya 3 bulan. 3 bulan harus semua udah. Nah, setelah itu nanti kita bangunkan sekolah darurat. Jadi sudah memang bentuknya masih semi permanen, tapi sudah lebih baik untuk belajar. Seperti yang kita bangun di Lewotobi laki-laki itu kan kita bangun seperti itu. Karena kalau sekolahnya tidak ada, solusinya harus ada relokasi sekolah baru, kemudian pembangunan sekolah dengan semuanya gedung yang baru, yang itu memang memerlukan waktu yang lama. Sehingga kami sudah mendesain kurikulum untuk darurat. Kurikulum ada darurat. Yang darurat untuk 3 bulan, darurat 1 tahun, dan ada darurat 1 sampai 3 tahun. Tapi intinya semua anak-anak harus belajar. Semua anak-anak harus belajar ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya pasca bencana biasanya kan mungkin mereka mengalami trauma. Apakah ada program khusus misalnya untuk guru atau murid di sana? Itu sudah kita lakukan sejak beberapa hari setelah musibah itu terjadi. Kami Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat untuk memberikan layanan psikososial melalui jasa para psikolog. Ada yang dari Himpunan Psikolog Indonesia, ada dari beberapa organisasi, misalnya Muhammadiyah lewat Muhammadiyah Disaster Management Center, ada dari PMI, dan berbagai organisasi yang selama ini alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kami membangkitkan semangat anak-anak di Aceh dan juga membangun sekolah-sekolah yang rusak untuk mereka dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, juga yang menarik Pak, salah satunya yang program unggulan Presiden itu kan adalah digitalisasi pendidikan. Betul, ya Pak ya. Nah, kita tahu ini kan di sekolah ini baru direvitalisasi, terus ada kelas digital ya Pak ya? Ya, Rohama ini salah satu yang menerima bantuan itu. Jadi paketnya ada 3 file. Ya. Untuk itu pertama kita berikan IFP, Interactive Flat Panel. Yang kedua gurunya kita latih. Yang keempat kita lengkapi dengan laptop. Ini juga. Mas bertahap kita kalau IFP ini sudah hampir semua terkirim. Kemudian yang laptop masih on progress. Yang kemudian sekolah yang belum ada internetnya, kita bantu dengan pengadaan Starlink dari kementerian. Tapi pokoknya bisa dipastikan bahwa semua fasilitas digital itu bisa dipakai ya Pak ya? Dan bisa digunakan dengan baik oleh guru yang kita latih supaya pembelajarannya lebih baik lagi. Ini pakai IFP ya? Betul Pak. Oke, silakan. Nah, jadi anak-anak dari elemen marketing itu ada 4 ya. Ada apa aja? Ada produk, terus kemudian terus dan terakhir ada. Jadi sebelum menentukan kalian itu harus punya yang namanya produk. Nah, di produk itu kalian harus bisa menentukan produk apa aja yang sederhana tapi itu akan berkelanjutan. Contohnya sekarang apa yang kalian tahu? Rebus-rebusan. Nah, rebus-rebusan itu adalah salah satu contoh produk sederhana tapi itu bisa membantu petani lokal dan itu akan menjadi cadangan dari pangan Indonesia kayak gitu. Ini Bapak berarti sudah dilatih dulu ya, berarti guru-gurunya ya? Iya. Sudah bisa menggunakan IFP ini. Iya. Nah, kalau misalnya mereka anak-anaknya juga sudah ada dibiasakan juga anak-anak untuk menggunakan fasilitas ini. Mereka udah pakai laptop. Ya. Kelas berapa ini kalian? 10. Kelas 10. Oh, kelas 10. Oke. Gimana? Belajar dengan IFP gimana? Ya? Lebih seru. Tapi kelihatannya pada takut-takut. Ada Pak Menteri kali ya, aja tegang kayaknya Pak. Takut-takut ini. Ya, oke. Semangat ya semuanya ya. Dengan peralatan yang canggih. Ini kelasnya gimana nih, suasana kelasnya? Ya. Ini kelasnya udah kelihatan sehat ya. Ya, gimana? Semangatnya harus ditingkatkan ya.
jangan kelasnya bersih, AC, terus tidurnya yang ditingkatkan. Karena nyaman. Karena nyaman. Karena nyaman. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Selamat belajar. Anda kembali bersama kami di balik layar bersama Valerina Danial dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Pak, tadi kita sudah lihat salah satu hasil revitalisasi satuan pendidikan yang dimasukkan ke dalam target 2025. 2026 juga masih ada lagi. Tapi selain revitalisasi satuan pendidikan, pasti ada program lain dong yang akan menjadi dobrakan Bapak nih sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Apa itu, Pak? Ya baik Mbak Vel, selain tadi yang berkaitan dengan pembangunan fisik ya, sarana prasarana, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, toilet, dan berbagai sarana fisik yang lainnya. Di antara program prioritas kami yang juga merupakan program prioritas Pak Presiden adalah digitalisasi pembelajaran. Di mana kami membagikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia interaktif flat panel atau panel interaktif digital yang tahun 2025 kita bagikan untuk 288.186 satuan pendidikan. Sekarang ini sudah 99% sudah sampai ke satuan pendidikan dan juga sudah lebih dari 90% yang sudah mulai aktif digunakan. Nah, sebagian yang memang masih dalam proses pengiriman itu karena kendala cuaca ya, karena kendala alam yang memang membuat kami belum bisa mengirimkan ke sekolah itu. Tapi secara keseluruhan kami menyampaikan proses digitalisasi ini, pengiriman IFP ini berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, gurunya kita latih. Ya. Nah, pelatihan ini ada 2 level. Pertama ada pelatihan tingkat nasional yang kami adakan di kementerian. Yang kedua pengimbasan di tingkat provinsi oleh pelatih nasional dan juga oleh UPT Kementerian Pendidikan Dasar Menengah yang ada di setiap provinsi. Sehingga secara bertahap guru-gurunya kita latih untuk menggunakan IFP itu. Saya sering bercanda kalau alatnya smart, gurunya tidak smart, nanti gurunya bisa semaput di kelas. Smart put gitu ya. sehingga dengan alat yang canggih itu guru-guru dapat menggunakannya dan kemudian dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan itu sudah di-launching Pak Presiden di Bekasi beberapa waktu yang lalu dan beliau melihat langsung bagaimana penggunaan IFP oleh guru di kelas. Sehingga dengan IFP itu Mbak Valerina itu bisa ada bagian-bagian yang berkaitan dengan praktikum itu tidak harus di laboratorium, tapi bisa ada namanya virtual lab gitu. Sehingga Pak Presiden waktu itu menyaksikan bagaimana reaksi kimia, asam, basa, garam itu bisa ditunjukkan dengan IFP yang mereka dengan melihat langsung itu bisa memiliki pemahaman dan juga mampu untuk bagaimana agar reaksi-reaksi itu bisa menjadi bagian dari capaian kemampuan para murid itu. Baik, kita ketahui Pak, ada tadi Bapak mengatakan salah satu prinsipnya adalah pendidikan bermutu untuk semua ya Pak. Untuk, ya. Apakah digitalisasi ini juga dilatari oleh itu? Ya, digitalisasi ini kan punya 3 fungsi ya. Yang pertama memberikan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah memang sudah bagus. Kita tingkatkan. Dan yang kedua, sasarannya semua sekolah. Sehingga sekolah yang belum ada listriknya, itu kita kerjasama dengan PLN untuk difasilitasi listrik tenaga surya. Kalau tidak mungkin dibangun jaringan baru. Kemudian yang belum ada internetnya, kami bantu dengan pemasangan Starlink. Sehingga dapat berfungsi dengan baik. Walaupun IFP ini, tanpa internet pun dia bisa.
Karena ada yang sebagian materinya itu bisa diinstal di IFP-nya itu sendiri atau bisa di laptop yang kami sediakan itu. Nah, materi yang lainnya bisa diunduh dari rumah pendidikan yang sudah kami sediakan materi-materi yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Oke, jadi bisa dikatakan ini dijamin bahkan bisa mencapai daerah 3T. Betul, karena itu kami ingin memperkuat melalui IFP ini pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh, sering disebut dengan distance learning itu. Sehingga mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil itu tetap dapat belajar. Kami ada program ini sebagai juga salah satu program yang kami jadikan sebagai prioritas juga di tahun 2026. Karena sekarang ini banyak anak-anak yang tidak bisa belajar karena geografis, kendala geografis. Nah, kendala ini bisa kita atasi bukan dengan mendirikan sekolah baru, tapi mendirikan layanan pendidikan yang lebih fleksibel. Sebagian mereka tidak bisa belajar karena harus bekerja, membantu orang tua di ladang dan sebagainya. Sehingga mereka dengan sistem ini dapat belajar di keluangan waktu yang mereka miliki, materinya bisa mereka download setiap saat, dan kemudian kendala-kendala itu tidak boleh menghalangi anak-anak Indonesia dimanapun mereka berada untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Oke, jadi semua tadi sudah dibekali ya, gurunya dibekali, murid juga dibekali sehingga akhirnya mereka bisa memaksimalkan pemanfaatan IFT ini. Betul. Nah, selain digitalisasi, apa menurut Bapak yang perlu diperbaiki, diimprove dari sistem pendidikan kita? Gurunya. Gurunya. Kenapa gurunya? Ya, saya berpendapat guru itu adalah agent of learning and agent of civilization. Guru adalah agen pembelajaran dan agen peradaban. Secanggih apapun teknologi, kalau gurunya tidak mampu menggunakan, itu tidak akan bisa memberikan manfaat yang besar. Sebagus apapun sarana fisik sekolah itu, kalau gurunya tidak memberikan keteladanan, memotivasi murid untuk bisa bercita-cita yang tinggi, belajar dengan baik, itu tidak akan bisa membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan. Karena itu guru kita tingkatkan pertama kesejahteraannya melalui sertifikasi. Dan yang kedua kita tingkatkan kemampuannya melalui kualifikasi. Guru-guru yang belum D4 atau S1 kita berikan beasiswa untuk kuliah D4 S1 dengan sistem RPL. Ini bisa singkat, kuliahnya hanya sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun, di mana pengalaman belajar mereka itu diakui dengan sejumlah SKS menurut perguruan tinggi mitra yang kami tetapkan. Dan mereka kita beri beasiswa 3 juta per semester. Nah, tahun 2025 kita alokasikan untuk 12.500, 2026 ini kita alokasikan untuk 150.000 guru yang belum D4 S1 semua jenjang di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga peningkatan kompetensi. Guru-guru kita latih untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan 3 kebijakan kami. Apa itu? Pertama, pembelajaran mendalam atau deep learning. Kemudian yang kedua, pelatihan ke-BK-an, di mana semua guru itu harus melaksanakan 5 tugas guru. Nah, 5 tugas guru itu kan menyiapkan pembelajaran, mengajar, menilai, membimbing, dan juga meningkatkan kualitas dengan belajar itu. Kemudian yang ketiga itu pelatihan coding dan AI. Jadi sekarang ini mulai semester ini tahun ajaran 2025-2026 coding dan AI itu menjadi mata pelajaran pilihan. Masih mata pelajaran pilihan dimulai dari kelas 5 SD sampai SLTA. Walaupun banyak sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta yang saya tahu, itu sudah memulai coding dan AI mulai dari kelas 1. Karena coding AI ini merupakan mata pelajaran yang sangat diperlukan untuk anak-anak kita menguasai kemampuan-kemampuan digital yang memang menurut World Economic Forum itu menjadi salah satu kemampuan yang sangat diperlukan di masa-masa yang akan datang. Itu banyak sekali berarti ya tugasnya guru ya, harus belajar deep learning, belajar tadi 5 karakter ataupun tugas guru, kemudian AI coding, itu semua bisa akan dilakukan oleh guru-guru kita. Tentu kan kalau deep learning kan semua guru akan menggunakan pendekatan itu. Kalau ke-BK-an memang semua guru itu punya tugas untuk menjadi guru wali. Tapi ini tidak menjadi beban seharusnya karena jumlah jam mengajar mereka kita kurangi.
Selama ini kan kewajibannya guru itu harus mengajar 24 jam dalam 1 minggu. Sekarang bisa tidak harus 24 jam, bisa 16, bisa 18. Pemenuhan sampai 24 itu dari dia menjadi guru wali. Jadi guru mendampingi berapa murid, nanti jumlah sesuai dengan rasio guru dan murid di masing-masing sekolah. Dan itu dihitung. Jadi mengajarnya dikurangi, ini dihitung. Ini kan sifatnya ini kan di luar kelas Pak Fail. Ini kan di luar kelas. Kayak kalau kita kuliah itu ada dosen wali lah semacam itu. Kalau di pondok itu ada namanya musrif atau musrifah gitu kan. Nah kemudian coding AI ini tidak semua guru, hanya guru yang mengajar coding dan AI sebagai mata pelajaran dan masih pilihan. Ada lagi yang kami lakukan tahun 2026. Apa itu? Itu pelatihan guru bahasa Inggris. Jadi untuk semuanya, kalau bahasa Inggris yang mengajar bahasa Inggris. Yang mengajar bahasa Inggris. Ya, karena tahun 2027 nanti bahasa Inggris itu menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD. Ini mengingat pentingnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Nah, tahun ini kita latih guru-guru, terutama guru SD, untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kalau yang guru yang tingkat SLTP, SLTA kan memang sudah ada guru bahasa Inggris. SD kan sebelumnya belum ada. Nah, ketika kita mulai mengajarkan bahasa Inggris kelas 3 SD, tentu gurunya harus kita latih. Nah, ini bertahap mulai kita lakukan. Tahun ini kalau tidak salah yang sudah kita alokasikan itu sekitar 90.000 guru yang ikut pelatihan bahasa Inggris ini. Dan ini kan tentu saja untuk anak-anak SD kan, sehingga harapannya secara bertahap nanti semua guru SD itu, terutama guru kelas ya, guru-guru kelas itu kita latih bahasa Inggris. Oke, Pak, kita kalau tadi melihat semua rencana Bapak itu seperti memang guru tuh harus wajib ada dengan kualitas yang baik ya. Betul. Di seluruh sekolah. Sebenarnya kalau Bapak boleh bicara secara umum, sebenarnya berapa sih idealnya kita tuh punya guru yang baik itu di Indonesia? Kalau secara nasional Mbak Valerina, secara nasional itu sebenarnya rasio guru dan murid itu sekitar 1:19. 1:19 itu idealnya. Yang sekarang ini kita jumlah rasio itu segitu. Itu sudah ideal menurut saya. Sudah ideal. Karena kelas itu kan SD kan maksimal 20 satu kelas. Nah, problem kita sekarang ini adalah distribusi guru. Itu problem kita. Jadi ada daerah yang gurunya berlebih, ada daerah yang gurunya kurang. Ada daerah yang dia secara keseluruhan gurunya berlebih, tapi ada sekolah yang gurunya kurang. Nah, karena itu kami memiliki kebijakan sejak 2025 dengan Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 itu guru-guru ASN itu dapat ditugaskan di sekolah swasta. Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena tadi ada problem tadi itu. Nah, tentu saja kami berusaha bagaimana agar keterpenuhan guru ini dapat segera dilakukan gitu, karena memang pelaksananya kan pemerintah kabupaten kota bukan kami. Karena distribusi guru itu oleh pemerintah kabupaten kota untuk jenjang TK, SD, SMP, dan untuk guru SMA, SMK dan sekolah luar biasa itu oleh pemerintah provinsi. Ini kami buat kebijakan itu supaya problem distribusi guru itu dapat kita atasi. Iya, tapi kalau boleh tanya lebih lanjut Pak soal guru ya. Banyak yang kemudian menyoroti soal kesejahteraannya sendiri bagaimana kan dengan tugasnya yang begitu banyak, kemudian bahkan mungkin mereka harus mungkin berpindah tempat ya supaya tadi memenuhi pemerataan guru misalnya. Itu bagaimana dari kementerian? Ya sebenarnya komponen pendapatan guru itu kan ada beberapa ya. Kalau guru negeri kan sudah jelas dia mendapatkan gaji sebagai pegawai negeri. Guru P3K juga seperti itu dan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, beberapa itu masih ada juga yang dapat tambahan tunjangan dari pemerintah daerah. Nah, kemudian guru-guru honor itu kan selain mereka mendapatkan gaji dari tempat di mana dia itu mengajar, kami berikan bantuan insentif yang tadi saya sampaikan 2026 nanti insentifnya 400.000 dan transfer langsung ke rekening guru. Guru non ASN yang sudah sertifikasi dapat tunjangan 2 juta per bulan. Kita naikkan dari sebelumnya 1,5 menjadi 2 juta. Memang ini belum besar, tetapi kami berkomitmen seiring dengan waktu untuk kesejahteraan bisa terus ditingkatkan. Karena semuanya kan masih sangat tergantung pada ketersediaan anggaran negara dan juga prioritas program pemerintah yang
Tentu saja semua aspek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini juga harus mendapatkan porsi yang adil gitu, sehingga guru juga bertahap kita usahakan dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Iya, karena pasti kalau misalnya gurunya sejahtera, pasti mengajarnya juga lebih nyaman ya, Pak ya? Idealnya begitu. Oke, nah tapi kalau misalnya kita melihat lagi kepada sistem pendidikan kita gitu ya, kurikulumnya sekarang seperti apa Pak yang akan diterapkan ke depannya? Kalau kurikulum kan sekarang masih berlaku 2 kurikulum. Kurikulum K13 juga masih berlaku, kurikulum Merdeka juga masih berlaku. Yang kami perbaiki adalah pendekatan pembelajarannya. Tadi yang saya maksud dengan Deep learning. pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Yang kedua, dengan deep learning itu kami menekankan pentingnya hidden kurikulum. Apa itu? Hidden kurikulum itu adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak semuanya berbasis materi di kelas. Karena itu muatan isi itu kita kurangi di masing-masing mata pelajaran. Tetapi pendekatannya, pembahasannya lebih mendalam. Karena itu terkait dengan deep learning yang kita sudah mulai terapkan itu, tentu masih bertahap kita menerapkannya. Kita perkuat beberapa program yang berkaitan dengan tadi misalnya 7 kebiasaan Indonesia hebat. Kemudian pagi ceria, dan baru saja kita luncurkan rukun sama teman. Ini adalah hidden kurikulum yang misalnya begini Mbak Vel. Sekolah yang menerima MBG itu tidak hanya soal makannya saja. Kalau memberi makannya kan tugas dari Badan Gizi Nasional. Tapi begitu sekolah sudah menerima MBG, itu harus menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter. Misalnya saya sudah melihat banyak sekali sekolah menerima MBG. Begitu dikirim dari SPPG, ditaruh di ruang tertentu di sekolah. Murid diberikan tugas mengambil makanan itu di tempat, sebagian ditaruh di kantor guru dan sebagainya, dibawa ke kelas masing-masing. Nah, ini kan murid bisa diberikan tugas untuk tanggung jawab mengambil makanan itu. Ini kan melatih tanggung jawab, melatih disiplin. Kemudian setelah itu, beberapa sekolah memang bagi langsung ke masing-masing meja. Tapi saya memberikan saran ke sekolah-sekolah itu. Kemarin saya baru saja dari SMK Negeri 1 Malang ya, Kepanjen Malang. Itu kan masih modelnya dibagi ke meja. Saya saranin pada kepala sekolahnya, jangan dibagi masing-masing meja. Taruh aja di depan kelas, nanti biar murid mengambil masing-masing. Ketika murid mengambil masing-masing itu kan mengajari antri, mengajari tertib. Kan problem kita diantaranya adalah kecakapan sosial, di mana yang namanya antri tertib itu masih menjadi masalah sosial kita kan gitu. Nah, ketika ini mulai dibiasakan dari mereka mulai mengambil makanan dan seterusnya, itu kan kurikulum itu nggak perlu ada di kelas dalam bentuk materi pelajaran, tapi menjadi bagian dari pembiasaan untuk tertib, pembiasaan untuk antri. Kemudian ketika dia makan misalnya, itu kan harus ada kebiasaan untuk berdoa sebelum makan. Kemudian bagaimana etika makan, bagaimana table manner. Itu semua tidak perlu diajarkan sebagai materi pelajaran, tapi dibiasakan ketika mereka menerima makan bergizi. Berarti setiap sekolah sebenarnya diharapkan mengimplementasikannya seperti itu ya Pak ya? Ya, karena itu saya 7 kebiasaan. Itu kan bisa menjadi program yang mensinergikan pusat pendidikan. 4 pusat pendidikan. Pendidikan di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di bantuan teman-teman media tentu saja. Misalnya begini, sekarang kan masih ada masalah ya Mbak Valerina, antara sekolah dengan orang tua ini belum terjalin komunikasi yang baik. Sehingga dengan 7 kebiasaan itu, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Ini kan melibatkan unsur itu. Bangun pagi tentu di rumah dong. Ya. Berdoa mungkin masih di rumah. Ya. Kemudian makan sehat bergizi sebagainya di rumah karena sarapan dan sebagainya. Kemudian olahraganya di sekolah. Makan bergizinya di sekolah. Gemar belajar di sekolah. Bermasyarakatnya di masyarakat. Tidur cepatnya di rumah. Nah, banyak sekolah sudah menerapkan kebijakan ini dengan misalnya bagaimana anak-anak bangun pagi jam berapa. Itu orang tuanya membuat video. Memvideo anak bangun jam berapa. Kemudian mencatat. Nah, catatan-catatan itu nanti diperiksa oleh gurunya di sekolah.
kemudian menjadi bagian dari penanaman karakter. Nah ini terus dilakukan. Beberapa malah ada yang punya program misalnya di Kota Padang yang saya kunjungi. Program 7 kebiasaan ini menjadi program pemerintah Kota Padang dengan tajuk Smart Suro. Nah, Smart Suro atau Suro cerdas gitu ya. Yang diintegrasikan dengan Suro Sumatera Barat kan identik dengan Suro kan. Ya. Nah, sehingga Musola gitu ya. ya jadi sekolah, kemudian keluarga, kemudian dengan Suro. Nah, selama ini kan ada apa ya problem gitu di mana komunikasi antara orang tua kemudian sekolah dengan masyarakat itu belum terjalin dengan baik. Karena itu kami ingin dengan tagline kami partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua itu semuanya terlibat. Begitu juga dengan program Pagi Ceria kan. Anak-anak itu senam anak Indonesia hebat, sudah ada senamnya kan. Saya lihat di YouTube itu penontonnya sudah 200 ribuan, 200 juta yang nonton itu, rekor itu. Nah, setelah itu nyanyi Indonesia Raya, kemudian berdoa. Ini kan penanaman karakter. Ini tidak perlu ada di pelajaran dalam bentuk materi kan. Tapi dengan senam dia biasa olahraga, dia biasa hidup sehat. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita bangun cinta tanah air, nasionalisme. Dengan berdoa kita bangun kebiasaan untuk senantiasa memulai setiap aktivitas dengan berdoa, penguatan spiritualitas, iman takwa. Jadi ini yang nanti kita perkuat. Hidden curriculum itu curriculum seperti itu gitu ya. Tapi selain hidden curriculum juga ada tentunya hal-hal yang baru nih Pak, termasuk soal TKA ya Pak ya, yang orang banyak bertanya ya. Tapi jangan dibahas dulu Pak, karena itu cukup membuat para orang tua, termasuk saya nih, untuk bertanya-tanya, karena kan ini sesuatu yang baru. Mungkin nanti kita akan bicara mengenai TKA dan juga mungkin tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa kita harus bisa menciptakan sekolah itu aman, nyaman. Makanya ada permen baru yang untuk salah satunya menciptakan sekolah aman nyaman itu melalui program rukun sama teman, budaya dan lain sebagainya. Oke, kita akan bicara mengenai itu dan saat lagi di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Pak, ini Bapak tuh baru-baru ini, tahun lalu sebenarnya ya, menyebutkan sebuah mungkin komentar yang agak membuat kita semua berpikir. Yaitu salah satunya saya kutip ya Pak ya, mengatakan bahwa hasil TKA ya atau tes kemampuan akademik SMA 2025 yang baru saja dilakukan itu menunjukkan penurunan atau kalau istilah Bapak jeblok. Kenapa Bapak sampai bisa mengatakan seperti itu? Ya bisa dilihat hasilnya kan. Bisa dilihat hasilnya. Hampir semua mata pelajaran itu kan rata-rata di bawah 50. Dulu kalau kita sekolah ya Valerina, kalau ini 50 itu kan rapotnya merah. Kan 5. Nah, jadi, kita kan ingin meningkatkan kualitas itu. Sehingga karena itu maka tes kemampuan akademik ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui kemampuan individual murid di masing-masing mata pelajaran. Tentu tidak semua mata pelajaran kan. Yang kedua adalah untuk mengetahui mutu pendidikan secara akademik di satu daerah dan juga nanti secara nasional kan bisa diketahui misalnya di daerah A rata-ratanya berapa dan seterusnya, dan secara nasional juga udah ketahuan kan rata-ratanya kita umumkan. Nah yang ketiga itu meningkatkan semangat belajar bagi anak-anak kita. Jadi namanya tes dalam teori itu kan ada tiga dimensi tes itu. Pertama adalah assessment of learning. Kita mengakses, menilai kemampuan belajarnya. Yang kedua assessment for learning. Setelah tahu hasilnya seperti itu, kekurangan seperti itu, maka mana yang perlu diperbaiki.
Jadi for learning. Mhm. Nah, kemudian yang ketiga, ini tidak populer tapi sering saya gunakan istilah ini, itu assessment as learning. Penilaian itu sendiri sebagai proses belajar gitu. Karena dalam teori yang kita pakai dengan deep learning itu kan ada namanya solo taxonomy dan solo assessment. Solo itu akronim dari self observed learning outcome. Yang sesungguhnya pada level mikro, murid itu bisa menilai sendiri keberhasilan belajar dia tanpa harus dites, itu sudah bisa. Nah, tetapi kan kita ingin itu lebih besar. Sehingga sekarang ketika kami umumkan TKA 2025 yang lalu untuk tingkat SLTA kan hasilnya kelihatan seperti yang bisa kita lihat. Walaupun itu kan ada rata-rata, tapi ada individu-individu yang bagus. Misalnya matematika rata-rata kan 30 sekian nilainya kan. Tapi ada satu anak yang justru di Papua nilainya 100. Di Papua loh yang dianggap tertinggal, tapi ada anak yang nilainya 100. Nah, ada lagi saya kemarin dapat kiriman, misalnya ada anak di Kudus, fisikanya 100. Nah, tapi kan itu capaian individual. Nah, yang capaian kolektifnya kan tentu harus kita lihat satu sekolah itu berapa, kemudian mana yang lemah. Kemudian ditarik kan ke satu kecamatan mungkin, ditarik ke satu kabupaten kota, ditarik ke provinsi, ditarik ke nasional. Yang itu yang kita sebut dengan assessment for learning. Sehingga dengan itu kita tahu mana yang harus diperbaiki dalam sistem pembelajaran kita, dalam sistem pendidikan kita. Jadi ini bukan untuk memberikan judgement lulus atau tidak lulus. Karena penentuan lulus dan tidak lulus itu oleh masing-masing satuan pendidikan. Tetap dikembalikan ke sekolah masing-masing ya? Sekolah, karena undang-undangnya dan aturannya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kan memang setelah sekian lama ditiadakan itu, kita mengalami learning loss. Jadi Bapak juga merasa ini memang bisa dan banyak teman-teman saya dosen itu mengeluh. Apa keluhannya Pak? Misalnya begini, kemampuan-kemampuan dasar dalam ilmu tertentu itu sangat rendah. Itu jauh itu. Makanya kalau sempat ada video yang beredar, yang mohon maaf bisa dengan segala hormat, mungkin itu juga kasus ya. Anak kelas sekian belum bisa baca, anak kelas sekian belum bisa berhitung. Itu kan problem yang kita hadapi. Lalu setelah itu kemudian bukan kita point fingers menyalah-nyalakan siapa, itu masalah kita. Lalu pertanyaannya, yang perlu diperbaiki yang mana? Nah, inilah tujuan dari TKA itu. Karena itu, file yang berbeda dengan sebelumnya, TKA ini tidak wajib. Kan tidak kita wajibkan. Kalau dulu UN kan wajib. Ini tidak wajib. Supaya apa? Supaya yang benar-benar siap yang memang ikut. Ya kan, kalau misalnya kita memilih sesuatu atas dasar motivasi, tentu semangatnya beda dong dengan melakukan sesuatu karena diwajibkan. Tapi hasil TKA ini sendiri, apakah kemudian menentukan dia akan diterima di sekolah mana misalnya? Nah, itu yang nanti yang berikutnya. Yang ini masih harus saya sambung sedikit ya. Jadi yang berikutnya, TKA itu nanti bisa juga menjadi bagian dari tadi persyaratan itu, tapi sistemnya kita agak berbeda nih yang sebelumnya. Dulu kan semua tes itu waktu ngasih UN, penyelenggaranya kan semua pemerintah pusat. Kali ini kita bagi penyelenggaraannya. Jadi untuk tingkat SLTA itu kami di kementerian menjadi penyelenggara. Untuk tingkat SMP itu penyelenggaranya pemerintah provinsi. Untuk tingkat SD penyelenggaranya pemerintah kabupaten kota. Ini menjawab yang ditanyakan oleh Val tadi. TKA itu menjadi salah satu poin dalam penerimaan di perguruan tinggi. Yang mereka kemudian memang belajar lintas provinsi sehingga memang perlu yang sifatnya nasional. Nah, TKA SMP itu nanti menjadi salah satu aspek dalam penerimaan di tingkat SLTA. Kenapa provinsi? Karena di dalam tadi tanya soal SPMB kan. SPMB kita ini kan untuk tingkat SLTA itu kan sebenarnya sudah bisa lintas kabupaten. Sehingga perlu ada mutu yang menggambarkan kemampuan seseorang di tingkat provinsi. Makanya melalui TKA makanya pakai TKA itu. Kemudian yang SD itu pelaksanaannya pemerintah kabupaten kota, karena TKA SD ini hasilnya akan menjadi salah satu aspek dalam penerimaan di SMP. Yang memang lingkupnya masih kita dorong sesuai dengan
daerahnya masing-masing, walaupun dalam konteks tertentu bisa juga di luar daerah. Berarti ini mungkin nyambung juga nih ke salah satu hal yang mungkin menjadi perdebatan ataupun pertanyaan banyak orang soal zonasi, Pak. Berarti tahun ini tetap akan berlaku seperti kemarin dengan zonasi itu Kita atau kan ada sudah perubahan? pakai istilah SPMB, di mana kita tidak lagi pakai istilah zonasi. SPMB itu sistem penerimaan murid baru itu ada 4 jalur. Ada jalur domisili, yang kedua ada jalur prestasi, yang ketiga jalur afirmasi, yang keempat jalur mutasi. Jadi ini beda dengan zonasi. Kalau zonasi dulu kan memang pure boleh dikatakan hampir menurut tempat tinggalnya. Sekarang tidak lagi, ada 4. Kenapa kita buat 4? Karena kita ingin menjadikan sekolah itu sebagai tempat terjadinya meeting point dan melting point. Meeting point itu adalah anak-anak dari berbagai latar belakang ini ketemu di situ. Nah kan meeting point. Melting point adalah tempat di mana sekolah itu bisa menjadi tempat di mana anak-anak bisa berintegrasi satu dengan yang lain, interaksi satu dengan yang lain. Dan oleh karena itu maka pendekatannya adalah pendekatan yang tadi inklusif berkeadilan itu. Domisili tetap kita perhitungkan. Terutama untuk tingkat pendidikan dasar itu mayoritas sebagian besar itu prosentasenya dari yang tinggalnya berdekatan dengan sekolah itu. Ya. SMP gitu. Nah, ada yang berbeda adalah pada jalur prestasi. Sebelum SPMB, prestasi itu kan hanya nilai rapot, kemudian prestasi olahraga dan seni. SPMB tahun 2025 sudah kita laksanakan dan nanti akan kita laksanakan lagi dalam 2026 itu. Jalur prestasi ini ada 4. 1, nilai rapot, karena itu kan tidak semuanya ikut TKA gitu. Yang kedua, hasil tes TKA. Ini yang jalur akademik. Nah, yang non akademik itu ini sudah mulai kita terapkan di tahun 2025 yang lalu terus kita lakukan adalah prestasi bidang seni, bidang olahraga dan kepemimpinan. Nah, ini yang sebelumnya tidak ada. Ya. Tapi 2025 mulai kita lakukan. Kepemimpinan itu adalah mereka-mereka yang aktif di OSIS, yang aktif di pramuka. Ya. Atau kepanduan itu. Kemudian yang aktif di yang isinya prestasi atau pengalaman kepemimpinan di sekolah itu kita jadikan sebagai poin atau aspek dalam penerimaan sistem penerimaan murid baru jalur prestasi. Oke, jadi di garis bawahi bahwa tidak ada lagi istilah zonasi, tapi sekarang tadi sudah ada 4 jalur untuk penerimaan ya. Dan itu sudah berlaku dan alhamdulillah menurut berbagai penelitian hasilnya lebih baik. Itu bukan kami yang melakukan loh. Ada ombudsman melakukan itu, kemudian media juga melakukan itu, orang tua juga menilai itu, sehingga mudah-mudahan dengan sistem ini kita bisa memberikan layanan pendidikan yang inklusif, berkeadilan. Kita jadikan sekolah sebagai tempat terjadinya meeting point dan melting point untuk membangun generasi Indonesia yang punya integritas keindonesiaan. Punya integritas, kemudian juga rukun mungkin ya Pak ya, karena kan nih juga. Rukun juga. Nah, saya jadi ingat tadi kita sempat sudah singgung nih Pak, rukun sama teman. Karena kan kita tahu ya Pak, banyak juga kasus perundungan terjadi akhir-akhir ini di lingkungan sekolah. Bagaimana ini untuk pencegahannya ke depan supaya ya tidak semakin banyak? Iya betul. Saya selalu melihat masalah itu sebagai tantangan. Bukan akhir dari segalanya. Karena saya selalu berpikir optimis bahwa seberat apapun masalah dapat diatasi dan masa depan itu harus lebih baik daripada masa kini dan masa lalu. Itu prinsip saya. Sehingga ketika banyak sekali kasus kekerasan yang kita memang masih melihat datanya dengan sangat jelas itu, saya sekali lagi melihat itu sebagai tantangan untuk kita berbenah dan berbuat lebih baik lagi. Nah, karena itu kami berusaha dengan Permendikdasmen nomor 6 2026 ini membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Bagaimana itu implementasinya dan pengawasannya? Pertama, pendekatannya harus lebih humanis. Pendekatan humanis, pendekatan yang lebih memuliakan murid. Ini kata kuncinya Mbak Valerina. Dalam deep learning, kata kunci itu memuliakan. Belajar sebagai proses yang memuliakan. Maksudnya apa tuh Pak, memuliakan murid itu seperti apa? Kita terima apapun keadaan murid itu. Kita harus memuliakan. Karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang mulia.
Apapun keadaan fisiknya, dia adalah makhluk yang mulia. Harus kita terima mereka apa adanya. Tidak ada kan anak yang sebenarnya ingin lahir dari keluarga yang ekonominya tidak mampu. Sehingga apapun keadaan mereka harus kita terima sebagai bagian dari penghormatan kita kepada anak-anak itu. Tapi yang penting adalah semua anak punya potensi, semua anak punya bakat. Saya kira kita semua yakin ya bahwa intelijensi itu kan tidak tunggal, tidak hanya akademik. Kan teori klasik ya, Gardner itu menyebut multiple intelligences itu kan bagian dari sebuah prinsip yang harus kita yakini bahwa mungkin seorang anak tidak mahir di bidang akademik, tapi dia mahir di bidang seni. Dia mungkin hebat di olahraga, dia mungkin hebat di spasial, dia mungkin hebat di leadership. Ini semua adalah potensi yang harus kita gali. Dan itu kemudian guru memang harus menjadi pendamping untuk memastikan semua bakat ini dapat kesempatan untuk kita tumbuhkan, sekolah menjadi ruang aktualisasi. Termasuk tadi menjaga kerukunan antar siswa juga ya. Juga kunci kan. Ada anak yang hebat, tapi dibully di sekolahnya. Dia mesti akan tidak punya rasa percaya diri. Dan itulah kenapa kemudian kami ingin membangun suasana yang humanis dan membangun suasana kelas yang ceria. Istilah kami dalam deep learning itu kan 3, Pak. Mindful, meaningful, dan joyful. Menggembirakan, joyful. Gembira, kalau orang itu gembira, dia semangat. Sehingga karena itu kita ingin membangun lingkungan pendidikan yang tidak judgmental. Tidak memberikan penilaian hitam putih. Tetapi memberikan ruang di mana semua orang bisa hebat. Ya. Dan itulah yang ingin kita bangun dengan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Sehingga pendekatannya tidak lagi menghukum, apalagi menghukum yang sifatnya fisik, tapi harus berubah. Dan untuk itu maka guru kita latih. Di antara pelatihan kami untuk guru itu adalah pelatihan guru BK hebat. Guru BK yang hebat dengan formula 7 jurus BK hebat. Tapi Pak, maaf sebelum itu saya dipotong sedikit aja. Biasanya kan kalau BK itu image-nya tuh berarti dia anak nakal tuh. Itu mau kita rubah. Itu mau kita rubah. Itu kan BK paradigma lama. Sehingga karena itu kita kembalikan BK itu sebagaimana khitohnya istilahnya. Aslinya BK itu kan untuk bagaimana guru itu mendampingi murid, menjadi pendengar yang baik, menjadi motivator ketika anaknya sedang tidak bersemangat, memfasilitasi ketika memang murid perlu difasilitasi, dan kita tambah satu lagi, membangun komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Mohon maaf kan kemarin sempat ada gerakan kan dari Pak Menteri Kependudukan, gerakan orang tua mengambil rapot, ya kan? Itu kan mohon maaf ya Mbak Vel, itu kelihatan sesuatu yang sepele. Tapi yang banyak terjadi kan itu tidak dilakukan oleh banyak orang tua. Udahlah rapot itu diambil pamannya, diambil siapa. Yang kadang-kadang orang tua tidak tahu anaknya itu progres akademiknya seberapa. Di sekolah dia punya teman siapa. Dia punya kecenderungan seperti apa. Karena itu dengan sekolah yang aman nyaman ini kita bangun komunikasi dengan orang tua. Sehingga nanti ketika tadi guru itu menjadi guru wali Mbak Valerina, sedang kami siapkan manualnya untuk apa saja sih yang perlu dilaporkan oleh guru ini terkait dengan muridnya. Tidak harus laporan yang sifatnya berat-berat, tapi guru itu tahu semacam punya jurnal gitu. Semacam mungkin bisa weekly jurnal gitu, jurnal mingguan atau mungkin monthly jurnal yang berisi Abdul Mukti itu selama rentang waktu ini bagaimana dia belajar di kelas. Dia punya masalah apa? Dia punya capaian apa? Dia pengen yang seperti apa? Itu kan bisa kita bangun. Karena itu pendekatannya tidak boleh pendekatan yang paradigma lama menghukum, menakut-nakuti, menyalah-nyalahkan, tidak. Sehingga keterampilan yang juga kita ajarkan kepada para guru adalah keterampilan mendengar. Ya. Guru kan selama ini cenderung untuk maunya didengar. Di antara hal penting yang perlu dimiliki adalah kemampuan mendengar. Nah murid-murid juga kita ajari kemampuan mendengar juga. Sehingga dalam rukun sama teman itu kita juga melibatkan istilahnya itu peer teaching ya. Pengaruh teman sebaya itu. Karena terutama anak-anak yang usia SMP, SMA itu kan rata-rata kalau ada apa-apa curhatnya kan kepada teman sebayanya, bukan pada gurunya atau bukan pada orang tuanya. Nah ini karena itu kita bangun dengan membangun budaya yang aman nyaman itu, pendekatan yang lebih humanis,
kemudian inklusif dan partisipatif. Baik, Pak, salah satu program yang juga menjadi perhatian pemerintah itulah soal program Indonesia Pintar. Anggaran juga cukup besar ya Pak ya, tapi ini menurut Bapak kira-kira sudah bisa mengcover semua permasalahan yang ada di sistem pendidikan kita nggak? Mengcover semua tidak. Kan bantuan untuk sekolah itu ada 2. Yang pertama ada bantuan dana BOS, itu untuk sekolah. Nanti penggunaannya juga sudah kita atur, berapa yang untuk operasional, berapa yang untuk beli buku, berapa yang untuk kegiatan, berapa yang untuk pelatihan, itu ada aturannya di dalam peraturan yang sudah kami terbitkan. Kemudian yang kedua itu PIP, Program Indonesia Pintar. Ini untuk anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, jadi bukan untuk semuanya. Untuk keluarga tidak mampu, yang memang kami usahakan untuk ke depan ini menggunakan data BPS. Kami berusaha untuk PIP ini supaya tepat sasaran, itu melihat data dari keluarga dari desil 1, desil 2. Ini yang memang mereka masih kelompok bawah, yang memang selama sekian tahun itu kan hanya untuk jenjang SD, SMP, SMA. Nah, mulai tahun 2026 TK itu akan kami berikan PIP juga 450.000 per tahun. Memang itu tidak besar, tapi itu kan bisa digunakan untuk membantu bagaimana agar anak-anak bisa tetap sekolah, tetap bisa belajar. Nah, yang kami harapkan adalah kami mulai ini agak cermat sekarang Mbak Valerina. Memang ada laporan di mana PIP itu salah sasaran. Itu yang coba kita perbaiki dengan data yang lebih akurat tadi. Yang kedua, mohon maaf, kami dapat laporan adanya pemotongan PIP oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Misalnya sekarang memang PIP itu kan transfer langsung. Masing-masing murid punya nomor rekening. Dan itu harus melalui bank pemerintah. Tapi kadang ada laporan yang kami terima ditransfer langsung, tapi nanti kemudian adalah setelah ngambil cash itu dalam jumlah tertentu, kemudian diserahkan kepada pihak tertentu karena mengatakan bahwa dia yang telah membantu supaya dia dapat PIP. Nah, yang kutipan-kutipan seperti ini yang tidak seharusnya terjadi, dan kami mengharapkan kepada masyarakat untuk melaporkan kepada kami kalau ada praktek-praktek yang seperti itu. Dan kami juga menghimbau jangan adalah yang tega mengambil hak anak-anak yang tidak mampu hanya karena alasan-alasan yang ya menurut saya dibuat-buat saja gitu. Iya, jadi itu mudah-mudahan bisa mengklarifikasi soal PIP tadi ya Pak ya. Kalau misalnya dari pemerintah sendiri untuk pencegahan atau mungkin ada nggak kira-kira tindakan yang benar-benar menurut Bapak ampuh untuk bisa mencegah penyelewengan seperti ini, baik PIP mungkin program-program yang utama lainnya? Ya, pertama memang dengan sistem transfer itu seharusnya tidak terjadi ya. Kan sekarang transfer kan. Nah, cuma kadang-kadang itu tadi ada yang memang tahu datanya, siapa saja yang menerima, jumlahnya berapa. Nah, ini yang memang sudah di luar kontrol kami lah kalau seperti itu kan. Karena kalau tidak kami umumkan siapa yang menerima, itu juga masalah. Karena ini menyangkut akuntabilitas kan. Gitu. Nah, tetapi kalau kemudian karena itu ada yang menyalahgunakan, nah itu yang memang sudah di luar kemampuan kami. Karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tolong jangan ada yang memotong seberapapun besarnya dana PIP ini, karena itu hak anak-anak yang tidak mampu. Baik. Yang kedua juga kami berpesan anak-anak dan orang tua yang menerima PIP tolong gunakan untuk kepentingan pendidikan. Karena mohon maaf Mbak Valerina, kami juga menemukan banyak laporan setelah dana PIP ini diterima, ini diambil orang tuanya, tetapi tidak untuk pendidikan, tapi untuk kepentingan lain di luar pendidikan. Nah, ini yang juga menjadi sebab kenapa kemudian kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa belajar karena harusnya dana itu untuk pendidikan, ternyata oleh orang tuanya tidak digunakan untuk pendidikan, tapi untuk kebutuhan lain yang itu bukan kebutuhan primer kadang-kadang. Nah, inilah yang kami harapkan supaya dana-dana PIP ini dipastikan tidak ada yang dikoruk,
Pak Presiden berkali-kali menegaskan itu, jangan ada yang korupsi, kemudian dipastikan digunakan untuk kepentingan pendidikan, termasuk dana BOS juga jangan ada yang menyalahgunakan. Karena juga kami menemukan kan tahun-tahun lalu juga ada kan misalnya kepala sekolah tertentu yang menyelewengkan dana BOS, dan itu yang kami harapkan ada masukan dari masyarakat. Tolonglah masyarakat menjadi whistleblower kalau ada yang seperti ini, sampaikan kepada kami untuk nanti kami tindak lanjuti dengan pihak-pihak yang berwenang. Baik. Banyak ya Pak ya, kita udah bahas masalah banyak sekali ini dan senang sekali Bapak udah menjawab semuanya dengan jelas nih. Sebelum kita tutup Pak, kira-kira kalau menurut Bapak pendidikan yang ideal untuk Indonesia itu seperti apa? Apalagi kita mau mencapai Indonesia emas ya. Gimana tuh Pak? Ya kalau saya melihat dari sisi produknya ya tentu saja pendidikan itu melahirkan anak-anak yang pertama knowledgeable. Anak-anak yang serba tahu, dia punya pengetahuan yang tinggi, wawasan yang luas. Yang kedua anak-anak yang capable, anak-anak yang terampil, yang serba bisa. Dia menguasai hard skill dan soft skill. Nah, yang ketiga itu anak-anak yang humble. Anak-anak yang tetap rendah hati, ya, berakhlak mulia, punya kepribadian yang utama. Kalau itu bisa dimiliki semuanya, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang hebat, negara yang kuat. Dan untuk itu maka memang harus ada pendekatan yang partisipatif. Semua terlibat, semua ikut gotong royong, bahu-membahu, bergandeng tangan, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Kalau semuanya oleh pemerintah, tentu saja keuangan pemerintah terbatas. Karena itu Mbak Valerina, kami punya prinsip yang tadi kami sebut dalam visi kami, partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Karena itu banyak yang bertanya, bagaimana Bapak memandang sekolah swasta? Sekolah swasta adalah mitra. Karena mereka yang belajar di sekolah swasta itu juga anak-anak Indonesia juga. Bahkan masyarakat yang mendirikan sekolah swasta itu justru berkontribusi membangun pemerintah. Ketika sekolah itu sekolah negeri, maka all in semuanya dari pemerintah. Tanahnya, gurunya, bangunannya, biayanya semua pemerintah. Kalau swasta, paling tidak di tanahnya sudah ada sendiri. Bangunan mungkin sebagian aja yang kita bantu. Biaya juga masyarakat masih mengeluarkan dana untuk itu kan, membiayai anak-anaknya supaya bisa belajar. Dan juga mereka juga mengerahkan sumber daya yang mereka miliki. Karena itu kami dengan partisipasi semesta ini berusaha untuk bagaimana Indonesia ini maju dengan kita bersama-sama. Bergotong royong, saling dukung, saling bahu-membahu, bersatu untuk Indonesia yang hebat, sumber daya manusia yang unggul sebagaimana cita-cita Bapak Presiden yang keempat. Baik, terima kasih Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti sudah bersama kami hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat, memberikan pencerahan juga dan benar-benar bisa menciptakan pendidikan yang bermutu untuk semua. Terima kasih. Terima kasih Amin. Bapak. Amin. Baik, pemirsa itulah tadi di balik layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti. Kita akan kembali dengan episode menarik lainnya tentunya dengan perbincangan bersama para pembuat kebijakan. Sampai jumpa dalam kesempatan.